Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Aprilia dengan NPM 10120628 dari kelas H1 Manajemen Universitas Teknologi Digital. Video ini ditunjukkan untuk memenuhi salah satu syarat nilai evaluasi tengah semester pada mata kuliah Manajemen Kinerja Sumber Daya Manusia dengan dosen pengampu Bapak Parjal Pulung Priyana, SE/MSI. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang manajemen kinerja dan aspek yang berkaitan dengan manajemen kinerja. Selamat menyaksikan. Lalu, apa pengertian dari manajemen kinerja? Manajemen kinerja ini adalah suatu upaya yang berbentuk komunikasi antara pihak atasan dengan karyawannya dan dilakukannya itu secara terus-menerus. Lalu bagaimana? Tujuannya untuk apa? Tujuannya itu untuk agar target atau visi utama perusahaan ini dapat tercapai. Oleh karena itu diperlukannya performance management. Harus bisa dijalankan secara efektif oleh setiap perusahaan ataupun organisasi lain. Di sisi lain, manajemen kinerja dapat membantu penyelarasan karyawannya dengan sejumlah sumber daya lainnya dalam perusahaan yang bersangkutan. Dengan begitu, suatu tujuan perusahaan akan mampu diraih dengan baik dan secara optimal. Lalu, selanjutnya apa saja komponen sistem manajemen kinerja itu? Yang pertama, dilansir dari The Balance Career, sistem manajemen kinerja ini terdiri dari sejumlah komponen-komponen penting, yaitu yang pertama, adanya pembuatan deskripsi atau penjabaran kerja secara jelas, sesuai dengan yang telah direncanakan saat perekrutan pekerja. Terus yang kedua, adanya memilih calon pegawai yang dapat memenuhi persyaratan untuk diwawancara. Dan yang ketiga, adanya menjalani sesi wawancara ini pada calon pekerja sebagai upaya seleksi dan kelayakan untuk bisa dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Adanya menanyai calon karyawan mengenai kesanggupan dalam meraih target yang ditentukan oleh perusahaan atau tujuan perusahaan tersebut, serta memenuhi job desk atau deskripsi pekerjaan sesuai ketetapan sebelumnya. Ada menjalani seleksi pada calon karyawan melalui sejumlah proses dan tahapan yang berlandaskan pada budaya perusahaan tersebut, seperti memberi penawaran pekerjaan terhadap calon karyawan yang terpilih, termasuk menjelaskan apa saja kelebihan perusahaan mulai dari gaji, tunjangan, fasilitas, dan lain-lainnya. Ada juga cara penyambutan pegawai baru melalui aktivitas orientasinya atau pengenalan pada mentor atau atasannya, serta pada budaya perusahaan tersebut. Adanya menciptakan standar kinerja sesuai ukuran pada karyawan terpilih, memberikan fasilitas, pelatihan seperti memberikan pembinaan, serta timbal balik pada karyawan tersebut. Adanya diskusi terkait pengembangan kinerja secara rutin dengan karyawan, menyusun sistem penghargaan, terkhususnya terkait pada sejumlah pencapaian maupun kontribusi dari karyawannya. Ada juga menawarkan pengembangan atau promosi karir seperti transfer karyawan, pergeseran posisi, ataupun sejenisnya. Bisa dengan melakukan evaluasi serta mencari tahu apa aja penyebab saat terdapat karyawan yang melakukan resign di perusahaan tersebut. Selanjutnya ada juga siklus tentang manajemen kinerja ini. Yang pertama adanya perencanaan atau planning. Perencanaan ini yaitu biasanya dalam tahapan ini dilakukan diskusi akan dilakukan oleh pihak manajemen bersama direktur perusahaan tersebut terkait apa saja tujuan serta hal-hal yang ingin dicapai pada perusahaan tersebut. Lalu yang kedua adanya monitoring. Secara umum, proses monitoring ini hanya dilakukan sekali atau 2 kali dalam setahun. Biasanya pada tahapan ini manajer perlu melakukan sejumlah cara atau guna memastikan apakah beberapa tujuan yang telah direncanakan pada planning tersebut dapat diraih dan terwujudkan atau tidaknya. Lalu adanya reviewing. Selanjutnya pada tahapan ini adanya pengkajian atau review secara 2 arah di setiap penghujung tahun. Biasanya pihak karyawan dan manajemen akan berdiskusi terkait segala tujuan yang telah ditetapkan sejak awal dapat diraih dengan baik atau tidaknya. Lalu adanya penghargaan. Penghargaan ini adalah tahapan manajemen kinerja yang biasanya tidak boleh terlewatkan karena dengan alasan reward atau penghargaan ini merupakan hal yang mampu meningkatkan etos dan semangat kerja dari karyawan tersebut. Lalu ada metode untuk memaksimalkan dampak manajemen kinerja. Yang pertama adanya tingkatan intensitas evaluasi kerja ini biasanya ada hingga beberapa kali dalam 1 tahun dengan melakukan kegiatan OKR agar standar pencapaian pribadi dapat diselaraskan dengan tujuan dari perusahaan tersebut. Ada juga mengembangkan sistem feedback atau umpan balik yang kita terima dari karyawan agar aktivitas
atas monitoring ini dapat dilakukan dengan lebih efektif lagi. Tidak lupa juga, manajer perlu menjadi pengajar atau mentor yang mampu memberikan pengarahan atau latihan terhadap karyawannya. Ada pengembangan standar untuk dijadikan sebagai indikator utama pada performa kinerja dengan lebih efektif lagi. Syarat yang wajib dipenuhi dalam melakukan praktek manajemen kinerja pada perusahaan ini. Saat menjalankan manajemen kinerja ini, terdapat sejumlah alat yang wajib dipenuhi, antara lainnya yaitu adanya manajemen mutu ISO, Lean Six Sigma, Balance Course, adanya Malcolm Baldrige, dan adanya Six Sigma, dan sebagainya. Namun, alat-alat itu perlu dipenuhi dengan beberapa syarat, seperti yang pertama, dalam merealisasikannya tujuan tersebut, perusahaan perlu memiliki strategi yang jelas. Lalu adanya Key Performance Indicator atau KPI yang dapat diukur dengan cara kuantitatif, memiliki target yang akan dicapai itu seperti apa, seperti mempunyai kejelasan terhadap jangka waktu yang panjangnya. Pada kontrak kerja, biasanya sejumlah tolak ukur kinerja dapat dituliskan dengan bentuk kesepakatan atau perjanjian terlebih dahulu sebelum dilakukannya. Terdapat siklus manajemen kinerja yang baku dan harus dipatuhi seluruh karyawan perusahaan tersebut, termasuk dalam hal pelaksanaannya. Perencanaan kinerja ini melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap reward dan punishment guna untuk meningkatkan serta menjamin konsistensi pada perusahaan tersebut. Lalu ada pantauan dan evaluasi performa karyawan dengan manajemen kinerja. Melalui penjelasan di atas tadi, maka kita dapat menyimpulkan apa manajemen kinerja merupakan suatu alat yang dapat memudahkan manajer untuk memantau serta mengevaluasi performa dari karyawannya. Tujuannya itu manajemen kinerja ini untuk menciptakan suatu lingkungan kerja yang lebih efisien dan efektif bagi karyawan maupun perusahaan tersebut. Maka dengan begitu kemampuan perusahaan dapat dalam mencapai target dan tujuannya dapat berjalan secara optimal, terstruktur, dan terjamin dalam segala halnya. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.